Pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian, selamat datang dalam ibadah minggu di hari ini. Sebelum ibadah dimulai, beberapa lagu dalam ibadah ini akan kita latih bersama-sama karena mungkin jarang dinyanyikan atau belum pernah sama sekali. Dari PKJ nomor 22. Teman-teman Infokus boleh tolong ditampilkan liriknya. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, masyhurkanlah kemuliaan namanya, keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan namanya, keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 16 Agustus 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu ketiga, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan,
dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Terima kolekta ibadah Minggu 9 Agustus 2026 jam 9 pagi sebesar Rp17.412.000. Syukur sebesar Rp3.040.000. Persepuluhan sebesar Rp2.353.000 dan sarana fisik sebesar Rp310.000. 2. Terima kolekta ibadah Minggu 9 Agustus 2026 jam 6 sore sebesar Rp11.871.500. Syukur sebesar Rp3.412.000. Persepuluhan sebesar Rp1.750.000. Sarana fisik sebesar Rp152.000. Dan SAHDA sebesar Rp150.000. 3. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta W.C. Terloit dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. 4. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Doa. 5. Pembacaan Alkitab TB2 dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 23. 6. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Ibu Iren Paliama dan Bapak Nus Matulesi. 7. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 219 ayat 1 dan 2. 8. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 180. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di depan di pintu keluar. Baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 16 Agustus 2026, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSI Sekretaris.
Ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, masyurkanlah kemuliaan namanya, keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita.
Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Dari kumpulan duka kelak, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke terangmu, bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu, dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Dari derang kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaanmu, ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salibmu ku berteduh, dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam
Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Dan damai sejahtera. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Bapak Ibu anak-anak kekasih Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkanlah dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan dibaca demikian. Surat kepada orang buangan di Babel. Beginilah isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua yang tersisa di antara orang buangan, kepada para imam, kepada para nabi, dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke pembuangan oleh Nabukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Hal ini terjadi sesudah Raja Yekonya bersama ibu suri, pembesar-pembesar istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus ke Babel oleh Sedekia, Raja Yehuda. Kepada Nabukadnezar, Raja Babel, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang kuangkat ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Bertambah banyaklah di sana
dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu, aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kau pikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Katamu, aku telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas takhta Daud dan tentang seluruh rakyat yang tinggal di kota ini, saudara-saudaramu yang tidak keluar bersamamu ke pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan sampar ke tengah-tengah mereka. Aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, sedemikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan sampar. Aku akan membuat mereka menjadi momok bagi semua kerajaan di bumi, menjadi sumpah serapah, sumber kengerian, sasaran ejekan, dan aib di antara segala bangsa, kemana mereka kucerai-beraikan. Sebab mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus, dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan Sedekia bin Maasea, yang berbuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan membunuh mereka di depan matamu sendiri. Dari pengalaman mereka, itulah akan dikenal suatu ungkapan kutuk di antara semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan bebal di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan perkataan dusta yang tidak kuperintahkan kepada mereka.
Aku sendirilah yang akan mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita ya, Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang baru saja kita bacakan dari Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23 dengan tema mingguan, Gereja tekun mengusahakan kesejahteraan bangsa. Jika kemudian saya kaitkan dengan tema peringatan 81 tahun negara Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, maka kita akan menemukan sebuah pertanyaan yang kritis dan realistis. Sejauh mana kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran itu dialami oleh masyarakat Indonesia sebagai nation state, negara bangsa? Pertanyaan ini penting bagi kita untuk melakukan evaluasi dan kritik diri kita sebagai negara bangsa yang besok akan merayakan hari ulang tahun yang ke-81. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sejak awal berdirinya negara ini yang diproklamirkan oleh Founding Father, ada cita-cita besar yang telah diletakkan, yakni agar negara ini menjadi sebuah negara yang adil, makmur, sejahtera, merdeka, berdaulat, berdasarkan keadilan sosial. Kita bisa lihat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Cita-cita besar dan luhur ini kemudian diimplementasikan dalam mewujudkan pembangunan di berbagai bidang kehidupan dalam semangat kebersamaan sebagai satu negara yang berbentuk Republik Indonesia. Namun kita mungkin lupa bahwa republik yang dimaksudkan bukan sekedar bentuk negara tanpa raja, tapi sesungguhnya cara memandang kekuasaan. Untuk siapa negara ini dijalankan dan kepada siapa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Istilah republik dari bahasa Latin res publica yang berarti urusan bersama. Republik mengandaikan bahwa negara tidak dimiliki oleh perseorangan atau segelintir elit. Negara bukan milik penguasa, pengusaha, TNI, Polri, jaksa, ataupun institusi yang memegang kewenangan negara. Negara adalah milik seluruh warga negara yang dipersatukan oleh hukum dan kepentingan bersama. Itulah yang seorang politikus Romawi, Cicero, merumuskan dalam ungkapan res publica res populi et. Republik adalah milik dan untuk rakyat. Karena itu tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, perlu dibaca lebih dari sekedar sebuah slogan. Tema ini mengundang kita mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak selalu nyaman setelah 81 tahun merdeka. Sudahkah kita membangun republik seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa? Sudahkah kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran menjadi pengalaman seluruh rakyat? Pertanyaan ini layak terus diajukan, sebab sebuah republik hanya menemukan maknanya ketika rakyat benar-benar menjadi pusat dari seluruh penyelenggaraan negara. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang penuh paradoks.
Kekayaan alamnya melimpah, tanahnya subur, lautnya luas, dan letaknya strategis. Namun selama puluhan tahun, kekayaan itu belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Harus diakui, berbagai kebijakan pembangunan telah memperlihatkan hasil. Infrastruktur berkembang pesat, hilirisasi memberi nilai tambah pada sumber daya alam, industrialisasi kembali menjadi agenda nasional. Posisi Indonesia dalam percaturan dunia semakin diperhitungkan. Capaian-capaian itu patut diapresiasikan karena hal itu menunjukkan upaya untuk keluar dari paradoks yang selama ini membayangi Indonesia. Namun pembangunan ekonomi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah republik. Sebuah bangsa dapat berhasil membangun ekonomi tetapi belum tentu berhasil membangun republik. Apabila hukum mudah ditundukkan, institusi negara dipenuhi korupsi, dan kepentingan umum dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, disinilah paradoks Indonesia memperoleh makna yang lebih luas. Sebab persoalan bangsa ini bukan bagaimana mengubah kekayaan alam menjadi kemakmuran, melainkan juga bagaimana memastikan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan penguatan republik yang menempatkan penyelenggaraan negara sebagai pelayanan kepentingan bersama. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang diberkati Tuhan, pada posisi ini gereja sebagai institusi tapi juga sebagai persekutuan jemaat, kita terpanggil dalam kapasitas apapun yang dimiliki dan dipercayakan oleh negara ini untuk melakukan sesuatu yang lebih berdampak bagi kepentingan bersama. Pada tataran ini saya ingin membawa masuk realitas di atas dalam konteks bacaan kita hari ini, untuk memberi gambaran tentang di mana sikap yang mesti diambil sebagai orang Kristen di tengah realitas politik yang sementara kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, Nabi Yeremia memberi nasihat dalam suratnya kepada bangsa Israel yang menempati negeri Babel. Yeremia mengingatkan kepada para tua-tua, para nabi, para imam, dan seluruh rakyat bangsa Israel untuk menjadi orang-orang yang bijak dan cerdas menempatkan diri dalam satu negeri, sambil mengingatkan kepada mereka sebagai orang buangan dan juga tergolong jumlah yang sedikit di Babel. Nasihat Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang menempati negeri Babel ini agar menjadi memori kolektif yang tertanam di dalam diri mereka, termasuk hati dan pikiran mereka untuk sadar sebagai masyarakat yang baru. Bapak, Ibu, saudara jemaat, ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh orang Israel di pembuangan di Babel yang dituangkan dalam surat Nabi Yeremia ini. Yang pertama, mereka harus realistis melihat peluang ke masa depan. Anjuran untuk dirikan rumah, buatlah kebun, ambil istri dan buatlah anak laki-laki dan perempuan, dan dalam ayat 5 dan 6 adalah ajakan tentang masa depan yang harus dilakukan oleh umat Israel. Karena inilah satu-satunya solusi untuk berkembang sebagai sebuah bangsa. Gerakan ini harus dimulai dari diri sendiri. Segala kemungkinan harus dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup, sustainable living, kelangsungan hidup. Mereka tidak boleh menunggu tangan penguasa Babel untuk memperbaiki nasib mereka, tapi mereka yang harus memulai memperbaikinya. Realitas kehidupan yang dialami mendorong mereka untuk memulai dan berusaha mengubah nasib. Nasihat Nabi Yeremia ini sekaligus menegaskan bahwa kita tidak boleh mengabaikan sebuah realitas dan hidup bergantung pada memori masa lalu dan angan-angan. Tapi harus bergerak dalam realitas, bukan pasrah pada realitas dan saling menyalahkan. Seperti pepatah tua yang sering kita dengar,
Jika kita ingin masa depan kita esok menjadi baik, sangat ditentukan oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Kesejahteraan hidup bukan hadiah untuk pemberian orang lain kepada kita, tapi itu keberhasilan dari sebuah kerja keras yang kita torehkan sedikit demi sedikit. Nabi Yeremia mau agar bangsa Israel menjadi cermin bagi bangsa lain, role model. Bahwa Allah mereka turut bekerja dalam kerja keras mereka dengan memberi berkat dari kerja keras itu. Sebab aku mengetahui rancangan-rancanganku yang kupikirkan mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka, untuk memberi kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ayat 11 dari bagian pembacaan kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dari sini kita memetik pelajaran iman, bahwa sebagai orang Kristen yang hidup di bangsa ini, kita tidak hanya mengeluh dengan realitas hidup kita, tapi dari realitas hidup kita melangkah memulai dan memperbaiki langkah kita yang mungkin masih salah dengan menata hidup kita yang lebih baik. Tanpa harus mengeluh, tapi berpengharapan kepada Allah yang mengetahui rancangannya kepada kita, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberi masa depan. Inilah yang disebut dengan spiritualitas pro hidup. Bapak, Ibu, saudara, pesan yang kedua, tanggung jawab iman sebagai rakyat yang hidup di sebuah negara, yakni usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu. Nasihat Nabi Yeremia ini menjadi kunci penting terhadap keberadaan dan kesejahteraan lahir batin bagi umat Israel. Nabi Yeremia tahu bahwa situasi Babel itu tidak aman-aman saja. Ada persoalan politik, ketidakadilan, intimidasi yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa Babel, dan kondisi ini bisa saja berdampak pada bangsa Israel sebagai orang buangan. Karena itu Nabi Yeremia mengingatkan agar bangsa Israel mawas diri terhadap realitas negara yang seperti itu. Salah satunya adalah mendoakan kota itu. Sebab sebagai orang baru di Babel, tentunya mereka tidak punya kekuatan untuk mengubah keadaan. Maka salah satunya adalah mendoakan kota itu agar para pemimpin dapat dengan sadar untuk menjalankan pemerintahan dengan adil dan sejahtera. Bapak, Ibu, saudara, dari sini kita belajar untuk selalu meletakkan realitas bangsa kita ini dengan membuka ruang dan waktu untuk berdoa bagi republik ini. Kita yang mungkin tidak punya kekuatan secara politik untuk berbicara, tapi kita punya tanggung jawab untuk mendoakan bangsa ini. Dan kepada kita yang punya kuasa secara politik dan hukum, jangan lupa untuk mendoakan peran dan tanggung jawab kita di bangsa ini, agar keputusan dan kebijakan yang kita ambil adalah keputusan dan kebijakan yang berkenan bagi Tuhan dan berdampak bagi kesejahteraan orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, saat ini banyak di antara kita yang menghabiskan waktu berjam-jam di ruang-ruang tertentu, berdialog tentang masalah bangsa, daerah, kota, yang terkesan menyalahkan, tanpa menyediakan waktu untuk berdoa atas realitas yang dihadapi. Padahal doa tidak membutuhkan waktu yang banyak. Kadang-kadang kita bahas politik di warung-warung kopi, menghabiskan waktu dengan berjam-jam. Bapak, Ibu, saudara jemaat, kita punya tanggung jawab bersama untuk terus mendoakan bangsa ini. Sebab kita percaya bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Karena itu Allah punya cara untuk menyadarkan mereka. Sebagai orang Kristen yang hidup di bangsa ini, mari mendoakan bangsa ini agar tetap dipelihara oleh Allah. Supaya kita yang hidup di bangsa ini merasakan kesejahteraan dan keamanan karena Tuhan melindunginya.
sebagai warga masyarakat Republik Indonesia yang besok akan merayakan hari ulang tahun ke-81, mari berbangga sebagai sebuah bangsa yang di dalamnya ada tanggung jawab bersama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang. Mari terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini dengan mengambil peran-peran dalam masyarakat tanpa merasa diri sebagai bagian yang minoriti. Mari kita belajar dari pahlawan nasional asal Maluku, Dr. Johannes Laimena, yang mengambil peran dengan ide berliannya. Di tahun 1951 ketika rakyat kecil menghadapi krisis akses medis, beliau mencetus ide radikal yang mengubah wajah kesehatan Indonesia. Konsepnya berlian menyatukan pengobatan dan pencegahan penyakit dalam satu atap untuk rakyat miskin. Gebrakan revolusioner inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya ribuan puskesmas dari Sabang sampai Merauke. Rekam jejaknya serta integritas yang teruji, Johannes Laimena menjadi tangan kanan Presiden Soekarno yang membuat Presiden Soekarno memberi kepercayaan untuk menjabat presiden sebanyak 7 kali. Dari sini kita belajar bahwa menjadi minoritas bukan halangan untuk mengabdi. Nasionalis sejati dan yang paling penting adalah ia bersih dari korupsi. Warisan terhebat seorang pejabat bukan monumen yang megah atau harta yang melimpah, melainkan nyawa dan kesehatan rakyatnya. Semangat dan dorongan ini harus dihidupi oleh generasi penerus bangsa asal Maluku untuk menunjukkan kualitas dan kiprahnya bagi pembangunan bangsa, daerah, dan kesejahteraan kota di mana kita berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, kita harus percaya bahwa Tuhan menempatkan kita sebagai orang Kristen di bangsa ini untuk menjadi berkat dan alat kesaksian bagi bangsa ini. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan hal-hal baik bagi bangsa ini dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan menjadi bangsa yang mengeluh dan saling menyalahkan, tapi menjadi komunitas kecil di bangsa ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi bangsa ini. Bagi kota ini, bagi daerah ini, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan lewat kerja-kerja kita bagi kemanusiaan. Teruslah berbuat yang terbaik. Bunda Teresa pernah berkata, berbuatlah baik, berilah yang terbaik dari dirimu, sebab kebaikan itu bukan urusan engkau dengan mereka, tapi itu urusan engkau dengan Tuhanmu. Selamat memasuki hari ulang tahun ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan Yesus berkati Indonesia dan kita semua sebagai rakyatnya. Amin. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan
Jemaat diundang berdiri. Sebagai respon atas pemberitaan firman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan darah Maria, yang menderita di pemerintahan pada yang ketiga, penutupan antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kami mengundang penyanyi solo Ibu Iren Paliama untuk memperdengarkan pujian bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Jemaat dan Saudara semua. Semoga lagu ini bisa memberkati Beta dan juga memberkati Bapak Ibu Jemaat semua. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
Terima kasih atas pujiannya Ibu Iren, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, dengarlah anjuran. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35b.
Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Aku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukurku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita di pagi ini. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami atas kemurahan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Terima dan sucikanlah persembahan syukur ini Bapa, dan kiranya persembahan ini menjadi bagian dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kami mengundang pujian dari Bapak Nus Matulesi untuk memperdengarkan pujian bagi Tuhan. Ya, selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Semoga kidung pujian ini membawa sukacita bagi kita sekalian. Yakin Tuhan Engkau bertata, semua yang di bumi punya Engkau, segala pujian hanya kepadamu. Ku memuji nama-Mu selamanya. Hidupku di dalam segala kuatku ku taruh padamu. Jangan tinggal Raja yang kekal dan kudus, pengorbananmu tercurah dalam hidupku. Hidupku di dalam tangan-Mu, segala kuatku ku taruh padamu. Jangan tinggalkan aku ya Bapa, Engkau tempat berlindung bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
yang kekal dan kudus. Penyertaanmu sempurna dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna dalam hidupku. Terima kasih Pak Nus atas pujiannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, kita akan berdoa syafaat dan mengakhirinya kita akan berdoa Bapa kami. Bagian daksologinya kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 475. Mari Ibu Bapa kita bersekutu dalam doa syafaat. Bapa yang rahmani di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk kasih setiamu, pemeliharaan dan penjagaanmu bagi kami selama seusbu lamanya. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas kehidupan, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Untuk mengawali seluruh perjalanan kami di usbu yang baru ini, kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar ini akan menuntun kami untuk menjalani seluruh kehidupan kami di usbu yang baru ini, teristimewa selaku warga bangsa Indonesia yang besok akan merayakan hari ulang tahun yang ke-81. Biarlah kami menjadi bangsa yang selalu mendoakan negara ini. Kami menjadi orang-orang yang tidak mengeluh, tapi terus berjuang untuk kehidupan ini, menjadi orang-orang yang berpengharapan kepada Kristus di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Dan biarlah kami menjadi alat di tangan Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan pakai semua orang, anak-anak Tuhan, baik itu di pemerintahan, TNI, Polri, mereka yang punya tanggung jawab di bidang politik. Tuhan berkati mereka semua supaya mereka dapat melakukan peran-peran bagi kehidupan dan kemanusiaan. Kami doakan pemerintah bangsa dan negara ini, mulai dari presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, sampai kepada para camat, lurah, RT RW. Tuhan, mereka adalah hamba Allah. Berkati mereka semua supaya mereka dapat menyuarakan suara-suara kenabian di tengah peran-peran mereka yang Tuhan percayakan. Kami berdoa terkhusus bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku. Tuhan berkati Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota untuk terus menjalankan tanggung jawabnya yang Tuhan percayakan di daerah ini dan di kota ini, bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat banyak di Maluku ini. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa untuk kami yang datang beribadah kepada-Mu di saat ini, dengan berbagai pergumulan hidup yang kami naikkan di bilik rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, dengarkanlah doa kami seturut kasih setia-Mu bagi kami. Kami menyerahkan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Protestan Maluku, mulai dari tingkat sinode, klasis sampai di jemaat-jemaat. Kami berdoa untuk klasis Kota Ambon, ketua, sekretaris klasis bersama anggota MPK, para sekbid, para pegawai, 21 jemaat yang ada di Kota Ambon ini dengan agenda-agenda pelayanan di usbu yang baru. Tuhan berkati mereka semua dan melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami bawa seluruh kehidupan kami semua di pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan melangkah memasuki usbu yang baru. Kami minta penyertaan dan perlindungan Tuhan, menjaga dan menyertai kami, supaya apa yang kami lakukan dalam peran-peran tugas dan tanggung jawab di rumah tangga kami, di medan gumul kami, pengabdian kami, Tuhan berkati selalu, supaya kehadiran kami menjadi berkat bagi banyak orang.
Kami berdoa bagi para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Bagi mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan keluarga, rumah tangga mereka, pendidikan anak-anak. Tuhan berkati mereka dengan setiap pergumulan yang mereka naikkan kepadamu. Usaha-usaha dan kerja yang mereka lakukan sebagai pengendara mobil, tukang ojek, pengusaha, ibu-ibu yang berjualan dengan jajanan kecil-kecilan untuk menyambung hidup ini. Tuhan jaga, Tuhan berkati setiap usaha-usaha mereka. Mereka yang bergumul dengan sakit di rumah sakit, Tuhan jaga, Tuhan berkati mereka. Setiap makanan, obat yang mereka minum, kiranya diberkati oleh Tuhan menjadi kesembuhan untuk mereka. Kami berdoa dan menyerahkan semua pendukung liturgi ibadah di hari ini, majelis jemaat dari Jemaat Bukit Doa bersama tim musik, Kontoria, penata multimedia, penata sound system, pembaca Alkitab, pengisi pujian, kolektantu agama, security. Tuhan berkati semua mereka yang telah bersama-sama menyediakan segala sesuatu mendukung jalannya ibadah ini. Kami serahkan seluruh perjalanan kami di usbu yang baru ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan jaga dan Tuhan berkati. Ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Terpujilah Engkau Allah dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mengakhiri doa ini kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan janji berkat Tuhan. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan, bagimu, bagiku dan siapapun yang ada
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Bapak Ibu jemaat, ibadah kita selesai, kita akan berjabat tangan diiringi dengan PKJ nomor 180. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.